Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Kasus demam berdarah Denci di Kota Langsa meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah pengendara kabur menghindari razia gabungan yang digelar di Jalan Lintas Sumatera. Para siswa dan guru SMP Negeri 5 Nagan Raya semangat memanen jagung yang ditanam di pekarangan sekolah. Kasus demam berdarah Denci (DBD) di Kota Langsa merebak selama beberapa pekan terakhir. Hingga saat ini ditemukan 91 kasus DBD yang tersebar di 5 kecamatan. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 43 kasus. Dari 91 kasus yang terjadi sejak pertengahan Juli 2024, 2 penderitanya meninggal dunia. Peningkatan kasus DBD diperkirakan akibat musim pancaroba yang memungkinkan nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Petugas Dinas Kesehatan Kota Langsa menggalakkan fogging atau pengasapan di permukiman terutama tempat tinggal penderita DBD. Untuk kasus DBD memang terjadi peningkatan dari bulan Januari sampai dengan Juli. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ya, tahun lalu kita 45 kasus di tahun 2023 dan tahun ini sampai dengan bulan Juli sudah terjadi 91 kasus. Petugas Dinas Kesehatan bersama tim Puskesmas terus menyosialisasikan bahaya DBD dan pencegahannya. Mereka mendatangi rumah warga untuk memeriksa bak mandi dan tempat penampungan air guna mencegah DBD. Sementara itu, petugas medis Rumah Sakit Cut Mutia Langsa menyebutkan masih ada 7 pasien DBD dalam perawatan. Sebagian besar adalah anak-anak berusia antara 2 hingga 10 tahun. Kenaikan nggak jauh sih, sekitar 5%. Tapi ini kan masih, bulan ini kan masih pertengahan nih. Rentang usia 2 sampai 10 tahun. Itu yang paling tinggi yang kemarin kunjungan itu, kasus DBD-nya. Warga Kota Langsa diajak mencegah DBD dengan menerapkan perilaku 4M, yaitu menguras, mengubur, menutup, dan memantau tempat nyamuk berkembang biak. Langkah tersebut harus rutin dilakukan mengingat kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Peringatan ulang tahun ke-19 Perjanjian Damai Aceh di Aceh Utara berlangsung sederhana pada Kamis pagi. Komite Peralihan Aceh KPA Samudra Pase menggelar zikir dan doa bersama untuk keberlangsungan perdamaian di Serambi Makkah. Zikir dan doa bersama diikuti kalangan KPA, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota DPRK Aceh Utara, dan pimpinan lembaga serta warga setempat. Mereka berharap melalui zikir dan doa, perdamaian Aceh yang dicetuskan pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia berjalan langgeng. Situasi damai diharapkan menjadi kunci suksesnya pembangunan. Meski demikian, pemerintah pusat tetap didesak berkomitmen merealisasikan seluruh turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kendala sebenarnya dalam kedamaian ini antara pemerintah Indonesia dengan Rakyat Amerika ya baik. Cuma implementasi butir yang disepakati dua pihak tadi, ini yang belum terrealisasi. Ada yang juga sudah terrealisasi, masih banyak juga yang perlu direalisasi.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali berharap Hari Damai Aceh yang diperingati setiap tahun bukan sekadar seremonial, namun lebih pada perenungan sejarah perdamaian itu sendiri. Karena ini merupakan ya hak kita bersama, karena MUI ini kan untuk masyarakat Aceh, bukan hanya milik kita Muhammadiyah, Muhammadiyah, Islam, ini masyarakat bersama. Artinya untuk 2020 kuat bila kegiatan ini setiap rutin setiap tahunnya. Dan itu sudah kita rencanakan di anggaran 2025 itu harus masuk, harus ada anggaran untuk peringatan Hari MUI. Peringatan Hari Damai diwarnai pemberian santunan anak yatim kepada warga miskin dan anak-anak mantan kombatan. Selain di Aceh Utara, peringatan Hari Damai Aceh juga diperingati di berbagai kota dan kabupaten. Sementara acara puncaknya berlangsung di Taman Sari, Kota Banda Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Puluhan kendaraan bermotor terjaring operasi gabungan yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bersama polisi dan instansi terkait lainnya. Razia yang berlangsung di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar juga melibatkan personel Satlantas Polres Aceh Besar, Jasara Harja, Dinas Perhubungan personel Pomdam Iskandar Muda. Dalam razia ini, petugas memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor dan surat-suratnya. Petugas juga mendata pengemudi yang menunggak pajak serta kewajiban balik nama kepemilikan kendaraan bermotor. Sebagian pengendara terpaksa melewati jalan desa untuk menghindar dari razia petugas, meski banyak juga pengendara yang terjaring. Sasarannya adalah masyarakat yang belum mematuhi pembayaran PKB, kemudian yang belum beralih ke kepemilikan PBN. Kalau kita lihat dari data-data yang sudah tercatat, itu memang banyak yang belum beralih kepemilikan. Kita memang sedang melakukan juga pemutihan denda PKB sambil melakukan sosialisasi itu yang waktunya tinggal 5 bulan lagi. Selama 2 hari razia, petugas masih banyak menemukan kendaraan yang belum tertib administrasi, salah satunya belum membalik nama kendaraan mereka. Umumnya masih berplat nomor polisi asal luar Aceh. Sejumlah pelanggar diberi teguran dan sanksi tilang. Langkah tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Kita lakukan penghinaan dengan tilang, kalau itu memungkinkan, kalau tidak memungkinkan kita beri teguran lisan ataupun berbentuk teguran tulisan. Jadi agar masyarakat kita ini selalu patuh pada peraturan lalu lintas dan patuh terhadap pajak yang dibebankan terhadap pengguna jalan. Pada razia kali ini petugas membagi-bagikan brosur program pemutihan pajak kendaraan yang sedang diberlakukan pemerintah Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun mengidap penyakit hidrosefalus sehingga tidak bisa hidup normal. Nur Zainun Syafira menderita pembengkakan kepala sejak usianya masih 9 bulan dan lumpuh hingga saat ini. Warga Gampung Matang Selimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa hanya bisa melewatkan hari-hari di tempat tidur. Penyakit hidrosefalus telah merenggut keceriaannya untuk menjalani kehidupan masa kanak-kanaknya. Sebelum menderita penyakit ini, Syafira mengalami kejang akibat demam tinggi. Sang ibu membawanya ke puskesmas untuk disuntik. Setelah itulah Syafira tidak bisa hidup normal seperti anak-anak lain seumurannya. Awalnya kondisi Devira ini dia sehat. Waktu disuntik 9 bulan, badannya hangat. Terus di situ setelah disuntik dia panas badannya. Kami berobat terus sampailah dia kondisinya kayak gini udah mau 12 tahun. Syafira sudah beberapa kali mendapat tindakan medis, namun tidak dilanjutkan lagi karena tidak ada kemajuan.
Saat ini ia juga rutin mendapat pemberian makanan tambahan, PMT dan kontrol kesehatan rutin dari puskesmas. Mereka berharap bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarga Syafira hanya menggantungkan penghasilan dari upah sebagai guru bakti di sebuah PAUD. Maimunzir melaporkan dari Langsa.